Ku
tindas kami, tetap kami cinta Tuhan, karena kami tahu bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami tetap hari ini belajar ketetapan-Mu, sehingga dengan ketetapan-Mu kami dikuatkan, bukan diberkati, beroleh hidup kekal selamanya. Pakai telinga, pakai hati, pakai jiwa, pakai roh kami hari ini, sehingga setiap firman Tuhan menjadi berkat hidup kami sepanjang 1 minggu ke depan. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap katakan amin. Silakan duduk. Salam. Baik, firman Tuhan hari ini kita buka dari kitab Mazmur. Ya, kemarin di Mazmur juga, hari ini Mazmur, tapi hari ini firman-Nya sangat keras, ya. Mazmur 119 ini Mazmur kesukaan saya, ayat 71 dan 72 73, ya. Jadi loncat lagi nanti ke ayat ya yang 100 berapa tadi Anton? Ya. Ya. Di 97 ya. Ya, 97 loncat. Ya, kita buka firman Tuhan. Coba tampilkan. Ya. Mazmur 119 ayat 71, 72, 73 dan loncat nanti di ayat 97. Ya, saya lihat ganjil saudara di ayat genap. Ya. Sudah dapat Mazmur 119. Ini Mazmur yang saya sukai, Mazmur yang sangat panjang, ya, karena disitulah firman Tuhan. Baik, kita baca secara bersama-sama bergantian. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-Mu. 72. Tanganmu telah menjadikan ayat yang ke-97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkan sepanjang hari. 98, saudara. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. 100. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. 102. Aku tidak menyimpang dari hukum-Mu, betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. 106. Aku sangat tertindas, ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. 108. Aku telah mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. 110. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Amin. Ya, di ayat 71 dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, ya, supaya aku belajar ketetapan-ketetapannya. Tampilkan PowerPoint-nya, Anton. Nah, kenapa kita tertindas? Ya, 350 tahun Indonesia ditindas oleh Belanda, 3,5 tahun ditindas oleh Jepang. Ya, kalau Inggris menjajah
Malaysia mereka makmur, bukan ditindas. Tapi Indonesia itu ditindas oleh siapa? Oleh penjajah. Ya. Nah, kenapa ditindas? Nah, di sini karena kesalahan dan kebodohan kita. Jadi kenapa kita tertindas? Karena kesalahan dan kebodohan kita. Ya. Zaman itu orang Indonesia sangat bodoh, ya, dan banyak hal-hal yang tidak benar, ya kan? Karena pada saat itu Indonesia kebanyakan yaitu hanya ke dukun, bukan ke Tuhan. Makanya sekarang negara Irak kalau tidak salah bilang, nah mereka mau mengembangkan kekristenan. Kenapa? Karena mereka melihat ketika kekristenan itu berkembang di satu negara, maka terjadi berkat. Nah, jadi di sini orang Indonesia bodohnya adalah datang kepada dukun. Nah, sekarang juga demikian. Kenapa kita tertindas? Karena kebodohan kita. Dua, karena kita sombong datang kepada dunia yang menyesatkan. Itu tadi para dukun. Kita datang, kita minta. Nah, orang-orang sekarang datang kepada apa? Judol, ya kan? Nah, bukan menjadi menang. Nah, di sekarang ini Jakarta ini pusat apa nih judol? Kemarin di apa? Di daerah Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada. Nah, sekarang juga di daerah Jakarta Pusat berpindah-pindah lokasi. Nah, orang Indonesia khususnya di kota-kota sangat mendambakan yaitu uang dengan cara judol. Nah, padahal yang terjadi adalah penindasan, ya, sombong. Tidak datang kepada Tuhan, datang kepada judul, datang kepada pinjol-pinjol, ya, yang menyesatkan. Nah, inilah kita tertindas, ya. Kita tidak mau berubah pola pikir, gaya hidup lama. Kita tidak berubah pikiran. Zaman sekarang itu adalah zaman canggih, ya. Zaman canggih. Kalau kita hidup kita seperti dulu-dulu, ya kan, seperti dulu-dulu, ya kan, tidak ada perubahan secara berpikir. Makanya dikatakan di dalam Roma 12 harus berubah, dibaharui. Kalau kita tidak dibaharui, akhirnya begitu terus tertindas, ya kan? Nah, jadi tidak ada pola pikir kita yang berubah, ya kan? Nah, zaman sekarang sudah mulai nangis orang yang cari kerja karena sekarang banyak PHK, terutama di luar negeri. Sekarang digantikan dengan sistem AI, ya kan? Sistem AI. Jadi nggak butuh lagi apa? Nggak butuh lagi orang. Nah, gampangnya aja. Kita kalau naik tol nggak perlu lagi orang. Atau kita bayar parkir nggak perlu lagi apa? Ada orang. Tinggal tap kartu e-money atau tol, ya kan? Kalau dulu harus ada orang. Jadi harusnya butuh tenaga kerja. Nah, jadi sekarang gimana caranya kita untuk ya mengupdate diri kita. Nah, kemudian 4, hidup dihimpit kemiskinan, tidak mau keluar. Nah, ini tidak mau keluar, udah miskin secara pikiran, ya kan? Miskin dalam pilus, ya kan? Nah, tidak mau keluar karena apa?
ya mungkin hanya pas-pasan. Mau dia keluar, oke, silakan keluar dari hal yang ya begitu-begitu. Tapi apakah sudah dipersiapkan? Apakah sudah siap menghadapi tantangan? Kita harus keluar. Kalau kita tidak keluar, begini nasib orang merantau mengadu nasib di kota Jakarta. Saudara kekasih, akhirnya apa? Datang telepon, Among, kiriman dia untuk hutan. Jadi bang, belum ada mak. Malah di tahun baru, Natal. Oma, kiriman dia memang di waktu. Jadilah. Minta uang dari Kenapa? Nah itu tadi gak mau apa? Dia cari gak mau keluar dari kemiskinan. Yohanes 10 ayat 10a, pencuri datang untuk membunuh dan membinasakan. Kita harus keluar. Get out. Keluar. Ya, keluar. Artinya tadinya hidup kita ya hanya berpatokan satu, dua, ya kan? Kita harus keluar, harus naik. Ibaratnya seperti anak sekolah. Nilainya hanya nilai 5. Nah, anak-anak harus genjot belajar, harus rajin belajar, bukan hanya main game. Akhirnya nilainya jadi 7, 8. Keluar. Masa sih kita udah datang ke Jakarta? Anda hitung sendiri berapa tahun Anda sudah di Jakarta. Ya, saya keluar dari Medan, ya kan? Kalau saya merantau sudah cukup jauh juga, tapi mutar-mutar, ya kan? Nah, dulu saya SD di Tipang, ya, kelas 6 lari ke Asahan, SMP balik lagi kemana? Ke Tipang. Tambah saya dari sana SMP. Kemudian lulus, saya pergi ke Medan. Di Medan lah saya sekolah SMA. Sampai selesaikan di IKIP. Kemudian kabur dari sana. Kabur jadi apa? Jadi nebang pohon di Riau. Ya kan? Kabur lagi ke Batam. Wih. Udah mau kabur lagi ke Malaysia. Gak jadi. Akhirnya datanglah ke kota Jakarta Nawi, ya kan? Karena mama saya dulu pesan, Amang, lo mau ke Jakarta tadi. Jadi pesan ini saya ingat. Ya, kenapa? Saya tidak mau ditipang. Kenapa ditipang? Tiap hari. Saudara tahu kan? Tiap hari nyangkol. Kalau dulu pulang saya dari Medan, dia libur sekolahan kan, gua pangkui katanya, dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore di sawah, ama gue ya mak, parkiran atau apa? Jadi makanya bapak saya bilang, kau di sini aja jadi apa? Kerja katanya. Gak mau dalam hati saya. Masa saya jadi apa? Jadi nyangkul terus. Akhirnya itu tadi cerita saya keluar, ya kan, keluar mutar-mutar. Tapi juga di kampung sawah, saya pegang cangkol. Tapi cangkol yang ajaib. Sekali cangkol dapat pisang.
Halo, kita harus keluar dari kemiskinan kita. Kalau nggak kita keluar, ya sudah. Ya kan? Makanya saudara hitung-hitung. Sudah berapa tahun lamanya Anda di kota Jakarta? Kalau tidak ada perubahan, hari ini saudara harus komitmen, harus keluar, get up. Harus keluar. Jangan ditindas terus. Kalau ditindas terus, yaitu banyak orang akhirnya jadi apa? Jadi top. Yang terakhir, tidak mau belajar ketetapan Tuhan. Nah ini tadi, orang Indonesia ditindas Belanda, ditindas oleh Jepang, karena hanya kerjanya apa? Pergi ke dukun, nggak mau belajar ketetapan. Ya, makanya kita bersyukur ini. Bersyukur. Orang Portugis bawa Alkitab kemana? Ke Maluku. Tapi nggak lama. Ya, orang Belanda ya menjadi Indonesia. Mereka tidak mau mendidik orang Indonesia, membodohi Indonesia. Ya, haleluya. Datanglah ya, Tuhan Monson dan Tuhan Limang datang ke Tapanuli Utara, tapi datang orang Tarutung di gunung Tuhan Monson, Tuhan Limang. Jadi mati sahih di Tarutung, ya kan? Tapi Tuhan masih baik kepada bangsa Batak. Dikirim siapa? Orang Jerman, Ludwig Nomensen. Akhirnya jadilah Anda pengikut Kristus. Next slide. Nah, jadi ketika kita ditindas dunia, maka kita harus belajar ketetapan Tuhan. Ya, Tuhan Allah yang dikerjakan adalah belajar ketetapan. Amin. Harus belajar ketetapan, harus belajar firman. Kalau kita tidak mau belajar firman Tuhan, maka hidup kita tetap tertindas. Yohanes 10 ayat 10a tadi, pencuri datang untuk membunuh dan membinasakan. Sedangkan di sini dikatakan Yesus datang untuk memberi hidup kelimpahan. Nah, orang Kristen walaupun kekristennya sudah lama, sejak dari perut mama, tapi kekristenannya tidak mau belajar ketetapan Tuhan. Ya, baca firman hanya sekali seminggu. Itu pun kalau dibaca. Ya, makanya dikatakan tadi di ayat 71 bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Pemazmur berkata bahwa baik tertindas. Ketika kita mengalami penindasan, disinilah kita datang kepada Tuhan. Mari kita belajar. Mari kita baca firman Tuhan. Ini firman Tuhan, bukan seperti Quran, bukan seperti cerpen. Ini dia adalah firman yang hidup. Bahkan Yesus berkata simbolis, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi setiap firman Allah yang keluar dari mulutnya. Setuju atau tidak? Amin. Iya, amin. Jadi makanya kita harus belajar. Ya, harus belajar. Nggak peduli sesulit apapun, sesibuk apapun Anda, harus belajar ketetapan firman Tuhan, harus baca firman Tuhan. Amin. Amin. Baca, renungkan, dan lakukan. Nah itu. Makanya katakan di ayat
kali. Saudara lihat, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu bukan omong-omong. Itu adalah faktanya nyata. Ketika hidup kita dengan firman Tuhan, maka hidup kita diterangi, diberkati, disembuhkan, dikuatkan, dipulihkan. Amin. Saudara bisa sekarang menghitung-hitung berkat Tuhan ketika Anda dulu hidupnya hidup lama dengan ketika sekarang sudah hidup mengikut terus. Saudara bisa melihat, saudara bisa merasakan perubahan-perubahan yang saudara alami. Amin. Ya. Mari kita harus belajar ketetapan Tuhan. Itu bukan omong-omong, itu memang benar, harus belajar. Makanya saudara sediakan waktumu satu hari. Masa sih kita tidak bisa sediakan waktu kita satu hari, dalam satu hari berapa menit? Sediakan waktumu. Gak sempat aku. Jangan kalau engkau sakit baru kau nangis-nangis sama Tuhan. Ya. Berikan waktumu kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan waktu kepada Anda 24 jam satu hari. Masa 15 menit kita tidak bisa berikan waktu kita kepada Tuhan? Makanya selalu kita katakan, kita harus baca firman Tuhan. Kita harus menyembah Tuhan. Tapi, nah itulah khotbah saya kemarin di YouTube. Gaya hidup penyembahan Roma 12 ayat 1 dibahagi. Orang Kristen menyembah Tuhan hanya berpatokan saat di gereja. Haleluya, haleluya. Selesai ibadat, nggak ada penyembahan lagi. Salah. Penyembahan orang Kristen harus tetap berjalan. Ya. Dalam pekerjaan kita menjadi orang yang jujur. Nah itu penyembahan. Takut sama Tuhan. Ya. Kalau di luar orang hanya apa? Marbadai. Kita harus menjadi pendamai. Ya kan? Kalau dunia kompromi dengan apa? Dengan dosa, kita nggak boleh kompromi. Ya kan? Itu adalah penyembahan. Nah, jadi penyembahan hidup orang Kristen bukan hanya di dalam gereja saja. Penyembahan orang Kristen ada di kehidupan 24 jam. Dalam pekerjaan, di rumah, di usaha, di pelayanan, di mana saja. Makanya kan banyak orang Kristen di gereja, haleluya, haleluya. Di luar apa? Haleluya. Saudara kekasih, di gereja haleluya, di luar juga haleluya. Amin. Amin. Ya. Nah, jadi saudara kekasih, ya, orang yang belajar ketetapan Tuhan pasti diberkati. Ya, percayalah, Anda tidak akan pernah rugi
ketika saudara baca firman Tuhan, amin, tapi Anda pasti diberkati dengan baca firman Tuhan, amin. Karena apa? Ayub 28 ayat 28 berkata, ya, takut akan Tuhan adalah hikmat. Menjauhi kejahatan adalah akal budi. Nah itu, dari mana kita tahu kalau kita baca, bos? Ya tentu harus kita baca, kita belajar ketetapan. Bacalah. Perjanjian Lama berapa kitab? Berapa? 9. Perjanjian Baru berapa kitab? 27. Mantap, Pak sudah lahir. Ya. Ini harus kita habisin. Jangan kita hanya habisin apa? Makanan. Ya. Makanan habisin, minuman habisin, kerja habisin, baca firman habisin. Baca terus. Kenapa? Anda akan dapat hikmat. Anda akan belajar ketetapan Tuhan. Ya. Jadi dengan kita belajar ketetapan Tuhan, maka itu tadi kita tidak lagi ditindas oleh kemiskinan, karena Tuhan akan memberikan hikmat. Tuhan akan memberkati kita. Karena yang terjadi adalah Yohanes 10 ayat 10b, bukan 10a. Ya. Bukan lagi kita diarahkan kepada apa? Kepada judul. Bukan lagi kita arahkan kepada apa? Hal-hal yang jahat. Tapi kita diarahkan kepada Lukas 11 ayat 9 berkata, datanglah, mintalah, carilah. Kemana dicari? Sama Tuhan Yesus. Amin. Anda harus belajar. Saudara sakit, datang kepada Tuhan. Kepada dokter, oke. Jangan pergi kepada apa? Datu. Karena datu itu adalah datu pabunku. Datu pargabus. Datu pargabus. Ya, jangan pergi, coba. Jadi datu itu sama dengan apa? Judul itu. Ya, judul. Ya. Tuhan, nilainya lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Dikatakan tadi, Tauratmu yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Harga emas sekarang berapa ribu? Satu gram berapa? Nah, 2.500. Berarti sering Anda beli emas. Amin. Yang tidak pernah beli emas hanya dia berdoa biar nanti kita bisa beli emas. Apa-apa. Ya. Apalagi emas orang Jakarta besar-besar. Ya kan? Berapa besarnya? Ada 60 kilo. Ada 70 kilo, ya kan? Saudara kekasih, lebih daripada nilai emas. Ya, Amerika menggali emas sekarang di mana? Di Irian. Sudah sangat dalam itu tanah digali ke bawah, menghabiskan emas. Ya,
perak dan semua ada di sana. Tapi dikatakan tadi di sana bahwa nilai daripada ketetapan Tuhan lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Tuh, makanya saudara ingat, nilai daripada firman Tuhan ya lebih daripada emas dan perak. Makanya jangan diapa? Abaikan. Baca bos, Anda tidak akan rugi lebih daripada emas dan perak. Ya, karena firman Tuhan. Ya, lebih daripada emas dan perak. Ini hanya tulisan, tapi sebenarnya kalau kita renungkan, kita kerjakan, ya. Apalagi gaya hidup kita tadi, benar-benarlah kita menjadi orang yang mengikut Tuhan. Saya katakan sekali lagi, saya tidak menyalahkan. Anda silakan kerja 24 jam, tapi uang Anda nggak akan kelihatan. Kemana perginya? Ya, nggak tahu kemana perginya. Karena Tuhan sudah bilang, Matius 6 ayat 33, cari dulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka janganlah ini ditambahkan. Orang Kristen enggak cari heaven terus. Kalau kepengon, heaven sudah mengaku mereka. Karena siapa? Kata Hotman Paris, semua bisa disogok, ya kan? Nah, kasih. Ketika kita jadikan uang menjadi ngatur hidup kita, kita menjadi orang yang paling bodoh dan miskin. Ya, hidupmu jangan diatur oleh Tuhan, dan jadilah hidupmu diatur oleh firman Tuhan. Amin. Ketika hidup kita diatur firman Tuhan, maka kita akan berjalannya ini. Jadi naik. Ya, kalau kita diatur oleh heaven, ya, malah mitok. Makanya selalu kata, sediakan waktumu kepada Tuhan. Dimanapun Anda sekarang, apalagi zaman sekarang, zaman canggih, Anda punya HP, Anda punya handset, dengarlah firman Tuhan, dengarlah pujian penyembah, Anda pasti diberkati. Ya, Anda pasti diberkati. Kenapa? Karena firman itu tadi lebih daripada ribuan emas dan perak. Jika aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum yang adil. Nah, sekarang apakah saudara mau bersumpah? Apakah saudara mau bersumpah menepati harus baca tiap hari? Harus mau. Ya, harus mau. Kenapa? Ya iya dong. Kalau saudara bersumpah, ya saudara bersumpah. Saya sudah katakan, zaman sekarang itu zamannya anugerah Tuhan luar biasa. Kenapa saya katakan? Semua serba dimudahkan. Zaman dulu harus orang-orang tertentu, orang Israel, hanya para nabi yang bisa membaca, yaitu hukum Taurat. Zaman sekarang enak kan? Ada di Google, Alkitab, ada di mana? Di HP, dimanapun ada apa? Firman Tuhan, ya kan? Jadi kenapa kita nggak mau menepati baca firman Tuhan? Itu tadi
karena hidup kita ditindas oleh kebodohan kita. Ya, karena kita ditindas oleh kemalasan kita, karena dihimpit oleh kemiskinan, kita tidak mau keluar, ya, dan kita tidak mau belajar ketetapan Tuhan. Amin. Kalau Anda mau diberkati, tadi sudah dikatakan di ayat yang 72 bahwa nilai daripada firman Tuhan lebih ribuan keping emas dan perak. Saudara masih bisa hitung tadi, emas 24 karat, ya, atau emas London dikatakan itu masih 2.200-an 1 gram. Tapi nilai firman Tuhan ini lebih daripada 2.200 atau 2.300 lebih. Ya. Jadi, nah tinggal kepada kita, maukah kita bersumpah? Amin. Anda harus mau bersumpah, harus ambil komitmen, harus mau baca firman Tuhan setiap hari. Sempatkan waktu, ya, sempatkan. Jadi jangan salahkan. Nah, ini hari tanggal 9 Agustus. Apakah perlu saya catat atau Anda catat 1 tahun ke depan? Jika Anda mau bersumpah membaca firman Tuhan di dalam roh hati Anda, hidup Anda akan diberkati. Tetapi kalau Anda hanya dengar kiri, keluar kanan, maka hidup akan tertindas. Pilih mana? Itu pilihan ada pada kita. Itu pilihan ada pada saudara. Saya tidak memaksa. Tapi sudah dikatakan oleh pemazmur tadi, dengan kita tertindas akan belajar firman Tuhan. Ambil komitmen. Ya, ambil komitmen. Orang yang sungguh-sungguh, makanya Ayub aja pada saat itu belum ada gereja, belum ada Alkitab. Makanya dikatakan gaya hidup penyembahan zaman Adam bagaimana? Belum ada Alkitab, belum ada gereja. Halo, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Itulah gaya penyembahan zaman Adam. Ada nggak gereja? Nggak ada kan? Alkitab nggak ada kan? Tapi Adam dan Tuhan Allah bisa bercakap-cakap. Ya, bisa bercakap-cakap. Tuhan suruh Adam bikin nama hewan. Jadi nama hewan itu Adam yang bikin. Seluruh nama hewan Adam. Nama pohon siapa yang bikin? Adam. Yang saudara bikin nama siapa? Paling-paling anak sendiri. Itu pun bapak-bapak. Mama baik katakan sama istrinya. Kamu mau bikin nama anaknya. Halo. Halo. Hai. Anda harus mau baca firman Tuhan setiap hari. Anda bersumpah, Anda komitmen. Saudara bisa bandingkan, ya, saudara bisa bandingkan. Ketika saudara rajin setia baca firman Tuhan, hidup saudara akan apa? Akan beroleh damai sejahtera. Buktikan, ya, buktikan ya. Kalau Anda tidak percaya, 1 minggu saudara rajin baca firman Tuhan, seminggu saudara baca dan menyembah Tuhan, hidup saudara akan bergairah. Tapi ketika saudara coba buktikan,
Saudara nggak mau baca firman Tuhan 1 minggu, saudara nggak mau nyembah Tuhan, akhirnya apa? Memang tadi ukur porsinya ukur. Aduh sakit katanya. Ya. Anda harus mau bersumpah. Gak ada alasan. Pokoknya ambil komitmen kalau saudara mau diberkati. Ya. Tadi Siska bilang Tuhan lakukan pencobaan. Tuhan tidak pernah mencobai manusia, ya, tidak pernah. Tapi Tuhan menguji kesetiaan orang. Pencobaan itu datang dari ini, ya, dan dari iblis. Ingat ya, pencobaan itu datang dari ini. Saya pengen beli emas, ya, kiri 1, 2, 3, 4 penuh dengan emas. Akhirnya saya beli apa? Judol. Ternyata uang saya habis. Mantap, harus begitu. Masa saya kasih. Ya. Tapi ujian datang, anak kita sakit, suami kita mungkin nggak dapat uang banyak-banyak, kita diuji. Akhirnya kita lari kepada siapa? Kepada Ibrani 11 ayat 1, si iman. Ya, si iman kita datang, Tuhan. Pas mah alet tuh. Asa godaan hepeng. Ya kan, akhirnya datang kepada itu si iman. Tapi kalau pencobaan tadi buat kita jadi apa? Ya, kasih ingat ya. Pegang ya. Aku telah bersumpah. Pemazmur berkata, aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya. Ya, sumpah. Orang Israel tidak menepati apa firman Tuhan sehingga mereka mati di padang gurun. Ini bukan omong-omong, nyata. Ya, yang ditelan bumi lah, yang dipatok ular lah, yang dibunuh musuh lah. Nah, kasih. Karena mereka tidak menepati. Jadi kalau saudara tidak menepati janji saudara, hidup kita akan tertindas terus. Pilih mana? Mau diberkati atau tertindas? Hidupku menggenapi firman-Mu. Kita harus menggenapi firman Tuhan. Hidup kita adalah penyembahan. Jadi hari ini saudara harus mengambil komitmen. Ya, nggak ada satu lagi hanya apa? Datang ke gereja dengan firman Tuhan, masuk ke kanan, keluar ke kiri. Saudara janji, amin. Bersumpah. Kalau saudara bersumpah, kalau saudara menepati janji saudara pada Tuhan, Tuhan akan memberkati. Ya, Tuhan akan menjauhkan belalang-belalang pelahap. Tuhan akan, ya, mengusir segala roh-roh penyakit. Walaupun ada ujian, walaupun ada hal-hal lain, itu menguji kita sejauh manakah kita taat kepada Tuhan. Amin. Kita harus taat
ketika kita diuji kepada Tuhan, makanya kita tadi melangkah kepada siapa? Ibrani 11 ayat 1, kasih iman. Jangan saudara jadi apa? Becut. Jangan saudara mengeluh. Jangan saudara tinggalkan Tuhan. Banyak orang Kristen begitu. Aku kan sudah setia. Aku kan sudah begini. Aku kan sudah... Kok begini-begini terus? Tuhan mau menguji. Jadi jangan hanya sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap. Wih, keren amat lagunya. Sampai akhirnya, aku akan tetap setia melayanimu ketika belum ada pilus. Abangmu ya, Mam. Apa harga bangunanmu itu? Halo, jangan salahkan siapa? Si nasi. Karena si nasi masih ada di tanah karo. Yang ada si sabar di mana? Di Badigi. Halo, saudara kekasih, bersumpah dan aku akan menepatinya. Dan yang terakhir, ya sudah dipesan tadi, jangan panjang-panjang firman-Mu ya. Nah, peringatanmu adalah milik pusakaku. Tuhan memperingatkan kita senantiasa. Itulah dengan firman kita diingatkan. Ya, kita diingatkan agar kita setia datang kepada Tuhan, agar setia kita membantu Tuhan, agar setia kita baca firman Tuhan, agar kita setia bekerja, jangan mengharapkan judul. Ya, di mana-mana sekarang judul. Ya, udah naik lagi saya baca itu angka. Saudara tahu nggak, Indonesia paling subur judul, ya kan? Kemana uangnya? Indonesia paling subur mafia, ya kan? Indonesia paling banyak mafia, semua di sini ada mafia. Makanya Anda dan saya harus banyak berdoa bagi negeri ini, amin. Ya, itulah gaya hidup penyembahan. Jangan kutuki bangsa ini. Bangsa ini kita harus doakan. Betapapun banyak kekurangan pemimpin kita, ya sudah. Karena Anda dan saya hidup di Indonesia, kita harus memberkati dong. Kalau nggak mau dah, kita keluar kemana? Ke bulan. Saya mau keluar ke bulan. Nggak ada kan? Ya. Jadi, saudara kekasih, peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku. Ya, peringatan Tuhan. Ya, peringatan Tuhan. Tadi sudah dikatakan kan, sudah diingatkan kita kan, firman lita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Makanya kita nggak boleh menjauh dari Tuhan, amin. Nggak boleh, makanya selalu saya ingatkan. Tapi banyak orang karena nggak mau belajar ketetapan Tuhan, akhirnya hidupnya ditindas terus. Ya. Jadi disalahkan siapa? Disalahkanlah si nasi. Karena firman Tuhan Yakobus berkata, segala berkat turun dari Bapa di surga. Amin. Berkat itu turun dari Bapa di surga. Nih, berkati Pak Tabarak, berkati Pak Kisah, berkati Pak Pahotan. Ya, Tuhan menyuruh kepada malaikatnya. Oke, siap bos, katanya. Tapi iblis sudah menunggu, ya kan? Karena kita nggak setia kepada Tuhan, akhirnya berkat itu tertahan.
Jadi gimana caranya kan nyampe? Itu tadi, setia dalam ibadahmu, setialah engkau menjaga ketetapan Tuhan, setialah engkau menyembah Tuhan, setialah engkau beribadah kepadanya. Datanglah, mintalah, carilah, ketoklah. Akhirnya apa? Mesti G. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Pujikannya di setiap bagiku. Puji angkat dan dipuji. Siapa dipulihkan Tuhan? Siapa mau diangkat Tuhan? Nih, Daud hanya seorang gembala domba. Catat ya, itu peringatan bagi kita. Dia hanya sebagai gembala domba. Dia anak bungsu. Dia anak yang tidak diperhitungkan oleh keluarganya. Tapi di mata Tuhan adalah biji mata Tuhan. Amin. Diangkat jadi raja. Ya. Diangkat jadi raja. Kenapa? Hidupnya selalu apa? Itu tadi menaikkan Siska Mazmur 62. Ada kekasih. Nggak ada bagi Tuhan yang sulit. Jadi jangan kau katakan nggak sempat aku bos, nggak sempat aku lagi sibuk. Sesibuk apapun Anda, sibuklah engkau dengan Tuhan. Amin. Sesulit apapun yang engkau hadapi, datanglah kepada Tuhan. Sesakit apapun yang engkau alami, datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah baik. Tuhan itu adalah setia. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hadiah baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaanmu, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang. Orang Rabbasya namanya Rabbas. Lama hidup
eat. Saudara tahu? All you can eat. Semuanya Anda bisa makan. Sampai ya. Jadi jangan hanya kita penuhi ini saja, ya kan? All you can eat. Esther. Pak, kita ke Hai. Di mana Hai? Harapan Indah. Di sana ada makanan Jepang. All you can eat. Akhirnya Anton saking all you can eat. Akhirnya apa? Halo. Makanya baca kata Tuhan, biar all you can read. Nah, kita roboh ya. All you can read. Anda semua bisa baca. Kalau Anda sudah baca, ini yang kenyang. Halo. Kalau all you can eat, ini yang kenyang. Tapi all you can read, nah ini kenyang. Saudara dapat nikmat. Karena itu tadi, Kau Bapa yang mengasihi, yang memulihkan. Amin. Terima kasih Tuhan. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan. Aku sudah diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Anakku sudah dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Usahaku sudah diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku sudah sehat. Terima kasih Tuhan. Aku sudah mengalami pemulihan. Musik. Lagu tadi. Mari kita berdiri. Hari ini Tuhan menginginkan Anda harus keluar dari kemiskinan. Anda harus keluar dari kebodohan. Anda dan saya harus keluar dari kesombongan. Kita harus berubah pola pikir dan berjanji harus mau melakukan ketetapan Tuhan. Angkat pujian ini dari hatimu paling dalam. Katakan, Kau Bapa yang mengasihiku.
kita belajar ketetapan Tuhan. Saudara harus komitmen untuk memegang peringatan Tuhan. Jika Anda melakukan, jika Anda haus dan lapar akan Tuhan, or you can read semua Alkitab, Anda diberkati oleh Tuhan. Anda akan disembuhkan oleh Tuhan. Anda akan dipulihkan Tuhan. Keluargamu akan menikmati berkat-berkat Yesus Kristus. Percayalah, hidupmu penuh damai sejahtera, penuh dengan sukacita, penuh dengan anugerah dan berkat-berkat melimpah. Kaulah segala, katakan dengan lembut kepada Tuhan, di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu Kaulah yang pandang Tuhan, Kaulah yang kupandang di dalam hidupku, di dalam mengasihimu, dengan belajar ketetapan Tuhan. Karena ketetapan Tuhan itu baik. Karena ketetapan Tuhan itu memberkati. Karena ketetapan Tuhan adalah memulihkan. Karena Dia sudah berjanji di dalam perjanjian baru, Yesus datang untuk memulihkan. Yesus datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Dalam nama Yesus, terimalah hidup yang berkelimpahan. Dalam nama Yesus, terimalah kesehatan. Dalam nama Yesus, terimalah keberhasilan. Dalam nama Yesus, kami sudah menerima berkat-berkat. Yang percaya katakan